Sebetulnya orang Masyarakat muslimin sedikit. ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat bertatap muka bersua di Masjid Al-Karim yang kita cintai ini. Seterusnya salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita ikuti ajaran beliau dan kita pedomani sunnah-sunnah beliau. Insyaallah kita akan selamat di dunia ini apalagi nanti di yaumil akhir atau dari pembalasan. Dan kita selalu umat muslim selalu dianjurkan bersalawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali kami aturkan ucapan terima kasih kami kepada bapak-bapak, al-ustaz dan tim Sapa Subuh yang telah berkenan hadir di Masjid Al-Karim yang mulia ini pada pagi hari ini. Begitu juga kami ucapkan kepada para jamaah subuh, baik kaum bapak maupun kaum ibu yang telah berkenan datang di pagi subuh hari ini. Mudah-mudahan langkah-langkah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian dari rumah menuju Masjid Al-Karim ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan jalan pahala yang sebesar-besarnya. Amin. Terima kasih kami ucapkan dari Sapa Subuh dari YKS yang telah bersedia ataupun memprioritaskan salah satu masjid kami yang ada di lingkungan Tiga Sabada ini untuk dikunjungi. Ini suatu kebanggaan tersendiri bagi kami, khususnya masyarakat lingkungan Tiga Sabada yang berbayangan ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya kami selalu berharap acara-acara yang sedemikian sangat kami butuhkan khususnya di lingkungan kami ini, karena maklumlah kami dan lingkungan ini sangat kekurangan tausiah ataupun arahan-arahan dari para ustaz kita. Inilah yang kami harapkan ke depannya. Mudah-mudahan untuk hari-hari berikutnya kami pun sangat berharap dikunjungi dari tim-tim yang sedemikian. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini pertemuan yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berikutnya adalah perkenalan singkat dari saudara Ruwan dan juga Kesubuhan. Jadi Biker Sebuah ini adalah komunitas perpaduan sepeda motor yang cinta takwa ataupun cinta masjid. Dan alhamdulillah masjid ini sudah, kalau nggak salah kita sudah 2 kali kesini ya kawan-kawan. Nah, jadi yang pertama kita ingat dulu beberapa tahun yang lalu. Ya alhamdulillah kita kesini lagi atas musyawarah dari kawan-kawan. Jadi perlu mempertegas kembali yaitu Biker Sebuah ini adalah
komunitas berpaduan sepeda motor, komunitas berpaduan hobi, pencinta masjid dan dakwah. Jadi ada kegiatan baik persubuhan ini Bapak Ibu, yang terutama yang prioritas adalah subuh berjamaah seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Subuh berjamaah safari subuh keliling-keliling masjid di sekitar Kota Parang Sinipuan setiap minggu. Tapi setiap harinya di masjid-masjid yang tempat kita tinggal. Bukan berarti kita sholat subuh di hari minggu saja Bapak Ibu ya. Jadi yang kedua, program kedua yaitu Jumat Berkah. Jumat Berkah seperti yang minggu yang lalu kita membagikan sedekah, yaitu sedekah itu dari kita sendiri ataupun dari kawan-kawan di luar komunitas baik persubuhan. Dan yang ketiga, majelis taklim di Rumah Quran Jalan Toma yang dipimpin oleh materi oleh Ustaz Syukrin dan Ustaz Nasrul. Jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang bertanya-tanya dari mana ini dana setiap acara, yaitu dana setiap acara adalah kami patungan sendiri Bapak Ibu. Kami patungan dan mengajak kawan-kawan di luar komunitas dengan kerja ataupun keluarga untuk bersedekah di hari Jumat dan di subuh seperti ini. Jadi komunitas baik persubuhan ini Bapak Ibu tidak ada dituai oleh komunitas ataupun organisasi lain ataupun partai-partai politik. Jadi kegiatan kami ini selalu kami meminta nasihat kepada ustaz-ustaz kami ataupun guru-guru kami Bapak Ibu. Jadi mungkin itulah perkenalan singkat dari saya mewakili komunitas baik persubuhan Parang Sinipuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu tausiah dari Pak Ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Amma ba'd, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Mudabbir yang Maha Pengatur, dan dialah Allah Asy-Syari' yang berhak membuat aturan dan undang-undang. Marilah kita semua mensyukuri segala karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah dengan kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengamalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua tergolong sebagai hamba yang bertakwa, yang insya Allah dengan takwa itu kelak Allah memasukkan kita ke dalam surganya, surga yang kata Allah surga jannatun adnin tajri min tahtiha al-anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, yang orang-orang beriman kekal di dalamnya, yang surga itu kata Allah uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan insya Allah kita berharap semua kita yang hadir di sini, baik keluarga kita, kaum kerabat, sanak famili, anggota, anak-anak kita semua, mudah-mudahan kita semua kembali dipertemukan Allah kelak di surga Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliaulah pemimpin para nabi dan rasul, khatamun nabiyyin, beliaulah nabi yang terakhir
sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqomah mengikuti petunjuk dan meneladani Rasulullah, kita semua kelak di hari akhirat adalah umat yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Mukarram Ketua BKN Masjid Al-Karim Sapajai, Kelurahan Penyangga yang dimuliakan oleh Allah, Al-Mukarram para tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, Lapabang, Harajau, dan seluruh jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga semua pengurus masjid yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tadi kegiatan kita ini telah dibuka dengan kita bersama-sama bangun di subuh hari di rumah kita. Setelah kita bangun, kemudian kita mengambil wudhu. Yang setelah kita berwudhu, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Setelah kita sholat sunnah wudhu 2 rakaat, kemudian kita lanjut dengan sholat sunnah qobliyah subuh, atau juga diawali dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang setelah itu, setelah sholat sunnah subuh atau sholat sunnah fajar, kemudian kita sholat subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah, kebahagiaan bagi seorang mukmin yang beriman adalah apabila dia bisa bangun di pagi hari, kemudian dia tadi melakukan semua rangkaian itu, yang kemudian dilanjut dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Maka ini adalah kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Maka siapa yang bisa melaksanakan ini di pagi hari subuh, maka itu adalah termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang muflihun. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia, yang kebahagiaan itu bahkan tidak ada bandingannya dengan dunia. Bahkan kebahagiaan itu kata Allah dan kata Rasulullah SAW adalah kebahagiaan yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Inilah kata Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita sebagai mukmin yang beriman dan bertakwa, subuh hari ini saya melihat bukan hanya kaum bapak-bapak, tapi juga ada kaum ibu-ibu yang hadir di masjid ini. Tidak semua masjid di subuh hari ada kaum ibu-ibunya, tetapi alhamdulillah di Masjid Karim Sabajai ini, Al-Karim Sabajai ini, saya melihat ada kaum ibu-ibu yang tidak mau ketinggalan untuk mendapatkan pahala yang luar biasa daripada kaum bapak-bapak. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Bahwa Rasulullah mengatakan 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu adalah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Inilah pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman, yang sebelum dia melakukan sholat subuh, dia melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, atau disebut dengan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Maka siapa yang melaksanakan ini, kata Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bukan hanya dunia dan seluruh isinya, tapi akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu kalau kita 1 kali sholat sunnah qobliyah subuh. Bagaimana Ustaz kalau kita sholat sunnah qobliyah subuhnya 2 kali? Berarti 2 kali dunia dan seluruh isinya. 3 kali sholat sunnah qobliyah subuh berarti 3 kali dunia dan seluruh isinya. 100 kali sholat sunnah qobliyah subuh 100 kali lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Seumur hidup kita sholat sunnah qobliyah subuh tak terhitung lagi berapa pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah meninggalkan sholat sunnah qobliyah subuh, sebagaimana Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sholat sunnah qobliyah subuhnya saja sudah mendapatkan pahala yang luar biasa, itu baru sholat sunnahnya. Bagaimana kalau aktivitas itu dilanjutkan pula dengan berjamaah sholat subuh di masjid? Maka ini tentunya pahalanya lebih besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Isra, "Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajr kana
mas'ula. Maka laksanakanlah sholat subuh berjamaah, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Bayangkan kita semua jamaah yang hadir ini di subuh hari ini, kita hadir berjamaah yang dipimpin oleh al-imam kita tadi, maka ini adalah disaksikan dan didoakan oleh para malaikat. Maka siapa yang subuhnya berjamaah ke masjid, maka berkahlah harinya mulai dari subuh hari itu sampai subuh esok pagi kembali. Inilah kemuliaan, keistimewaan yang didapatkan oleh seorang mukmin yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Bukan hanya didoakan oleh Allah, tetapi juga didoakan oleh para malaikat. Maka beruntunglah seorang mukmin yang dia bisa bangun subuh di pagi hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam surah Al-Mulk ayat 10. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qulu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Yang artinya wa qulu, dan mereka orang-orang yang kafir itu berkata law kunna nasma'u, seandainya kami dulu ketika di dunia nasma'u, kami mau mendengar, au naqilu, atau kami mau berpikir menggunakan akal kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentunya kami tidak berada di dalam neraka sa'ir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenungi ayat Allah dari surah Al-Mulk ayat 10. Apalagi surah Al-Mulk ini biasanya tidak asing bagi ibu-ibu dan bapak-bapak karena senantiasa diwiridkan biasanya di majelis yasin. Oleh karena itu di dalam ayat itu Allah berkata, waqul, mereka orang-orang mujrimin, mereka orang-orang durjana, mereka orang-orang ahli neraka, mereka orang-orang ashabus simal, mereka orang-orang golongan kiri itu kelak ketika mereka telah berada di negeri akhirat. Karena orang-orang yang beriman ini tidak hanya meyakini bahwa ada kehidupan di dunia, tetapi kita juga meyakini bahwa nanti setelah kita mati akan ada kehidupan akhirat, dan itu adalah daripada keyakinan orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan alam semesta manusia dan kehidupan, tapi juga Allah menciptakan yang namanya alam akhirat, di mana kita semua nanti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang telah kita lakukan di dunia ini. Oleh karena itu, sebelum kita menuju negeri akhirat, Allah menciptakan alam dunia, yang di mana di alam dunia Allah menurunkan berupa syariat Islam, itulah Al-Qur'anul Karim. Yang Al-Quran inilah kelak akan Allah jadikan undang-undang yang akan menimbang amal kita di akhirat. Apakah amal kita itu tergolong amal baik ataukah amal buruk. Aham Ustaz tukinai undang-undang nama nilai amal kita di menerima Al-Quran ayoma. Itulah Al-Quran itu yang akan Allah jadikan sebagai undang-undang untuk menilai amal kita selama hidup di dunia, apakah amal kita baik atau buruk. Oleh karena itu, jangan sampai kita seperti orang-orang mujrimin, orang-orang durjana, orang-orang yang celaka. Allah katakan di dalam surah Al-Mulk ayat 10, yang mereka berkata kelak ketika di akhirat, lau kunna nasma'u, seandainya dulu ketika kami berada di dunia, nasma'u, kami mau mendengar, kami mau menggunakan telinga kami untuk mendengar ayat-ayat Allah, au naqilu, atau kami mau berpikir menggunakan akal pikiran kami tentang ayat-ayat Allah, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak berada di neraka sa'ir. Oleh karena itu, mumpung Allah memberikan kita umur, mumpung Allah memberikan kita usia, mari kita menggunakan telinga kita mendengar ayat-ayat Allah. Kita gunakan akal pikiran kita memikirkan dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kelak di akhirat Allah akan bertanya kepada kita, Allah akan meminta pertanggungjawaban kita tentang wahyu yang Allah turunkan ketika kita berada di dunia ini. Sebab ketika kita berada di dunia ini, Allah menurunkan tadi berupa syariat sebagai panduan bagi kita untuk kita nanti kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lulus, maka insya Allah kita akan menjadi ashabul yamin. Kita akan tergolong sebagai golongan kanan. Siapa itu golongan kanan?
au ashabul jannah, mereka adalah para penghuni surga. Ada pula yang namanya ashabus simar, mereka adalah golongan kiri. Siapa itu? Mereka adalah ahlun nar, mereka adalah para penghuni neraka, mereka adalah mujrimin, mereka adalah orang-orang durjana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk tadi, yang mereka menyesal ketika dulu mereka berada di dunia, mereka tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Ketika dulu mereka berada di dunia, mereka tidak mau memikirkan tentang kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita membuka Al-Quranul Karim, sering kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat itu kita sering melihat ayat yang mengajak kita hamba Allah untuk berfikir. Sering ayat-ayat Allah, banyak ayat-ayat Allah yang mengajak kita berfikir untuk menggunakan akal kita. Afala taqilun, afala tatafakkarun, fa'tabiru ya ulil albab. Semua itu adalah ayat yang mengajak kita sebagai umat Muhammad untuk banyak berfikir tentang ayat-ayat Allah, tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu para sahabat yang hebat-hebat itu, dulu sahabat-sahabat itu ketika mereka masih berada di dunia, mereka telah disebut sebagai ahli surga. Bayangkan Bapak Ibu dirahmati Allah, mereka masih berada di dunia tetapi mereka telah disebut ahli surga. Kenapa? Karena mereka mau mendengar, karena mereka mau berpikir menggunakan akal pikiran mereka. Apa? Karena mereka tahu surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat mahal. Oleh karena itu mereka bersungguh-sungguh dalam beramal. Karena itu mari kita bersungguh-sungguh dalam beramal. Kalau di dunia ini kita berpikir bagaimana agar kita punya rumah mewah, punya rumah untuk hidup nyaman, bagaimana kelak di akhirat kita juga harus berpikir agar kita punya istana di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu istana di surga disebutkan oleh para ulama di dalam kitab Raudhatul Muttaqin, satu rumah di surga akan Allah berikan bagi kita 70.000 pembantu. 70.000 pembantu rumah, sana istana disebut inna ilaihi Allah Subhanahu wa ta'ala. 70.000 pembantu rumah nampun si masa kok model-model peosoni nampun tapi di surga ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi untuk memperoleh itu tentunya tidaklah mudah. Kita bahkan harus bersusah payah di dunia ini menghadapi ujian, cobaan, tantangan, rintangan, bahkan bila perlu kadang-kadang nyawa pun harus kita korbankan demi meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang surga Allah itu adalah seluas, saya ulas sesungguhnya seluas mata memandang atau songon sabon berarti seluas mata memandang. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala surga itu, kata Allah di dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kalian meraih ampunan Allah dan surga luasnya yang seluas langit dan bumi. Dia mendengar sudah mengusul ini. Firman Allah di Quran surah Al-Imran bahwa surga Allah itu seluas langit dan bumi. Kira-kira luas surga ayat luas banget. Karena luasnya surga tidak enak Bapak Ibu kalau kita tinggal sendiri di dalamnya. Yakin tidak? Mulai saya pun mulai surga kira-kira tadi dia rasa. Nah, tadi aku tidak. Asal putus tadi sampai aku Nabi Adam. Nanti, ya. Nabi Adam dulu tinggal di mana? Di surga. Sendiri tidak? Sendiri. Apakah Nabi Adam merasanya senang? Tidak. Makanya Allah menciptakan namanya Hawa sebagai pelangi. Oleh karena itu, karena surga Allah itu luas, kita tidak enak kalau sendirian masuk surga. Maka kita ajak rame-rame, kita ajak keluarga kita ajak suami, kita ajak istri, kita ajak anak-anak, kita ajak tetangga. Untuk apa? Meramaikan subuh berjamaah di masjid. Itulah kenapa komunitas baik Persekutuan ini berada di Kota Padang Muslim dalam rangka mengingatkan kita bagaimana agar subuh berjamaah di masjid ini bisa ramai. Andai subuh berjamaah di masjid ini ramai seramai Jumat, maka insya Allah kemenangan, kebesaran Islam itu akan sangat dekat waktunya. Dan insya Allah kalau subuh berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin itu ramai, insya Allah Palestina akan segera bebas. Takbir Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari sebelum Allah memanggil kita, sebelum Allah
mencabut nyawa dari badan kita. Jangan sampai kita menyesal seperti orang-orang mujrim tadi dalam surah Al-Mulk. Mari kita gunakan pendengaran kita, mari kita gunakan akal kita untuk mengimani, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak sampai seperti orang-orang kafir di dalam surah Al-Mulk tadi yang mereka menyesal ketika mereka di akhirat, dan penyesalan itu tidak lagi berguna karena sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kembali lagi ke dunia. Hidup ini Bapak Ibu tak ubahnya seperti supir pesawat. Bapak Ibu tahu supir pesawat? Pilot itu Bapak Ibu, ya, di tengah malam gelap gulita dia terbang di udara untuk sampai ke suatu tujuan. Tentu dia membutuhkan yang namanya petunjuk. Nah, itu namanya kompas supaya dia tidak salah arah dan salah jalan. Begitulah kehidupan kita di dunia. Kehidupan kita di dunia ini tak ubahnya seperti supir pesawat, yaitu seorang pilot. Agar hidup kita tidak salah jalan, agar hidup kita tidak salah arah, tentu kita membutuhkan yang namanya petunjuk. Dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman itulah Al-Quran. Oleh karena itu senantiasa membaca Quran, mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran dan memperjuangkan isi Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membaca Quran hukumnya apa? Ada yang membaca Quran hukumnya sunnah, mengamalkan isinya wajib. Begitu. Membaca Quran sunnah, mengamalkan isinya wajib. Jangan sampai mengamalkan yang sunnah meninggalkan yang wajib. Ada itu Bapak Ibu, orang dia tahajud terus tak pernah tinggal tahajud dia Bapak Ibu, tapi sholat subuh tidak pernah. Itu berarti mengamalkan yang sunnah meninggalkan yang wajib. Baca Quran bagus, hafal 30 juz bagus, tetapi itu hukumnya adalah sunnah di mata Allah. Nah, sunnah itu bagus banget, tetapi mengamalkan isinya wajib. Jangan sampai karena meninggalkan yang sunnah, mengamalkan yang sunnah meninggalkan yang wajib. Ibu juga sama, puasa Senin Kamis itu sunnah, berbakti kepada suami itu wajib. Maka Bapak Ibu, ibu-ibu yang mau puasa Senin Kamis silakan, tetapi izin dulu kepada suami. Karena puasa Senin Kamis sunnah, berbakti kepada suami wajib. Jangan sampai karena amalan yang sunnah meninggalkan yang wajib, seperti tadi tahajud terus tapi tidak pernah sholat subuh. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita mengharapkan keberkahan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, dengan kita senantiasa istiqomah mendengarkan ayat-ayat Allah, memikirkan tentang kebesaran dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita adalah orang-orang yang beruntung yang termasuk sebagai golongan kanan, yang insyaallah golongan kanan itulah orang-orang yang bertakwa, dan takwa itulah kelak yang akan menjadi kunci bagi kita untuk bisa masuk surga Allah. Harus tak kunci di surga takwa. Itulah kenapa setiap khutbah Jumat imam selalu wasiat takwa. Maka jangan lepaskan kuncinya. Mula dua kuncinya ayat umat. Alamat kita tidak bisa membuka pintu surga. Apa kuncinya Bapak Ibu? Takwa. Bertakwalah kita sampai akhir hayat. Al-Qasbaibul bins dengan segala risiko, dengan apapun taruhan. Jangan korbankan takwamu demi meraih dunia, jangan korbankan takwamu demi meraih jabatan, jangan korbankan takwamu demi memperturutkan hawa nafsu dunia yang bersifat sementara. Oleh karena itu bertakwalah kita di dalam Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua kelak kembali dipertemukan Allah di surganya bersama Nabi dan Rasul, bersama para sahabat, bersama para mujahidin, bersama orang-orang soleh, bersama suami istri, kaum kerabat, anak-anak kita kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan tidak cukup sampai di situ, karena kecintaan kita kepada Al-Quran, karena pengamalan kita kepada Al-Quran, karena perjuangan kita kepada Al-Quran, kita semua adalah kelak orang-orang yang Allah berikan kesempatan untuk mensyafaatkan 70 orang daripada anggota keluarga kita kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang dari Al-Fakir yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kepada Bapak Ibu apabila kedatangan kami dari komunitas Baikir Suwan ada yang kurang berkenan atau kurang pada tempatnya, kami mohon maaf. Mudah-mudahan semua ini kita memperoleh berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang itu membawa kebaikan bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum jamaah berbuat, biasanya kita mengadakan foto bersama dulu. Dengan mohon izin, mohon maaf dan bermurah rasa hormat, kami memohon untuk foto bersama ya. Demikian doa. Ya, kita tutup dengan doa. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma habib alaina fi sakaratil mautina wa najata minan nari wal aqwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma ya Allah, Rabbana ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma yakfina bi halalika haramika wa a'ini bi fadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka lagi kita kayak suruh dokumentasi.